Kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang buntut laporan Reza Gledys terhadap Nikita Mirzani baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Ya, Dr. Oki Pratama yang diketahui menjadi salah satu saksi dari pihak Nikita Mirzani diduga menghilangkan barang bukti oleh pihak Reza Gledys. Pihak Reza Gledys yang curiga akan hal tersebut lantas merasa khawatir dan menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap Polda Metro Jaya. Terlepas dari hal tersebut, Dr. Oki memang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus yang dilaporkan Reza Gledys. Bahkan Dr. Oki digadang-gadang menjadi dalang atas peristiwa yang terjadi. Untuk mengetahui jejak-jejak dugaan keterlibatan Dr. Oki, maka inilah 5 jejak dugaan keterlibatan Dr. Oki di kasus pemerasan Reza Gledys, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Tengku Zanzabela melalui media sosialnya tampak memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ya, secara terang-terangan Zanzabela membeberkan terkait siapakah sosok dalang di balik kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan Reza Gledys. Dan dalam spilannya itu, Zanzabela tampak menyebut nama Dr. Oki yang diduga memiliki keterlibatan dalam peristiwa tersebut. Lantas, seperti apa spilan Tengku Zanzabela? Wah gila sih, speechless sih gue. Gak nyangka, tapi gak apa-apa. Katanya kemungkinan dalangnya adalah dia, karena dia menyarankan untuk bayar saja. Kronologi cerita horor dengan judul Sindikat yang Bertopengkan Pahlawan untuk Masyarakat. Kronologinya seperti ini, ada seseorang yang bernama Gadis. Setelah diusik-usik melalui sosial media oleh yang bernama NM, mencari tahulah untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan NM melalui jalur Dr. O. Dr. O ini sebelum menyambungkan telepon mereka, menyampaikan kepada Gadis, Gadis, lu kalau mau dia diam, lu kasih duit aja, bayar aja. Conference sekolah mereka, bertiga, Dr. O, NM, dan Gadis. Kurang lebih seperti itu. Pada saat negosiasi yang kata NM hibah padahal bukan, setelahnya terjadilah transfer sebesar 2 miliar ke PT bla 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 untuk pembayaran termin ke-13 rumah yang dibeli oleh NM secara nyicil, ya. Kemudian 2 miliar lainnya itu berbentuk cash. Wow, disinilah letak TPPU-nya. Tapi yang herannya gua, kenapa si Dr. O ini tidak dijadikan tersangka atau belum? Dr. Oki, urusanmu dengan saya belum selesai. Ya, ingat. Kan jangan mancing-mancing ya, Dr. Oki, urusan kamu dengan saya belum selesai, itu aja. Apa sih? Hanya menyimpan rahasia. Nanti ada sesuatu. Selain tengah ramai diperbincangkan lantaran diduga menjadi dalang, Dr. Oki memang sebelumnya telah menjadi satu saksi dari pihak Nikita Mirzani. Ia bahkan Dr. Oki telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa klarifikasi Dr. Oki? Dan seperti apa keterlibatan dirinya di kasus tersebut? Jadi yang di BAP dulu tuh saya. Kedua, saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Baru-baru ini Dr. Oki diduga menghilangkan barang bukti oleh pihak Reza Gledys. Ia, melalui informasi yang disampaikan oleh Dr. Andreas, Dr. Oki diduga menghilangkan barang bukti usai Dr. Oki meminjam ponselnya yang telah disita oleh penyidik. Lantas seperti apa awal mula kecurigaan pihak Reza Gledys terhadap Dr. Oki? Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi
hukum acara, mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan biar pembuktiannya. Coba kita berpikir secara logika sehat ya. Bagaimana ceritanya alat bukti yang disita itu dipinjamkan? Coba, apa tidak menjadi mengkaburkan barang bukti, alat bukti? Apa itu nanti tidak dihilangkan? Coba berpikir deh kita secara sehat ya. Ini penegak hukum mau menyidik atau menyelidiki suatu kasus ini untuk ditelusurin lebih dalam, tapi disita pinjam. Saat dipinjam ya baru bisa dihilangkan atau dikaburkan. Itu bagaimana konsepnya? Kecuali tadi hakim sudah memutuskan bahwasanya sudah selesai nih semuanya, oke, ini dikembalikan atau memang disita selamanya, begitu ya. Terhadap ini semua, apakah kita harus melaporkan ke Propam? Ayo, apakah kita harus melakukan ini untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya gitu loh, untuk kita mendapatkan kepastian hukum di mana barang bukti atau alat bukti kenapa kok bisa dipinjam gitu loh. Ini kan disita untuk dilakukan penyidikan. Itu alat bukti yang kuat untuk menyidik atau untuk membuktikan bahwasanya cerita di awal itu benar adanya, bahwasanya beliaulah yang menghubungi atau dihubungin oleh Dr. Reza, kemudian dia yang menghubungkan ke para sindikat. Nah, berarti kan dia sindikatnya, seolah-olah karena dia mau cuci tangan gitu. Ya nggak bisa, itu tidak bisa lepas dari peristiwa itu karena dia penyambung utama. Reza Gladys tampaknya mulai khawatir usai pihaknya merasa curiga Dr. Oki menghilangkan barang bukti. Ya, meskipun belum terbukti Dr. Oki melakukan hal tersebut, Reza Gladys dan suaminya tampak menuntut keadilan terhadap pihak kepolisian dalam kasus yang dilaporkannya. Lantas seperti apa kekhawatiran pihak Reza Gladys? Dan seperti apa tuntutan keadilan yang mereka harapkan? Tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menemukan keadilan. Pengennya segera ditahan nggak sih bang? Aku belum tahu. Cuma ya nanti coba kalian datang ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya. Untuk hari ini pun aku belum tahu. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia Sambil jalan. Semua sama di mata hukum ya. Mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Beberapa waktu lalu, pihak Reza Gladys yang diwakilkan tim kuasa hukumnya, Julianus, tampak memberikan isyarat jika tersangka dalam laporan Reza Gladys seharusnya bertambah dalam waktu dekat. Hal tersebut lantas dinilai menjadi isyarat jika Dr. Oki menjadi salah satu pihak yang dimaksud oleh pihak Reza Gladys. Lantas, seperti apa isyarat yang diberikan? Sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. 1 tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Sebenarnya saya juga sebagai penasihat hukum dari klien kami keberatan terhadap hanya ditetapkannya 2 tersangka. Seperti itu. Ya. Jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya.
Ya saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ. Karena ada 4 peristiwa yang terjadi. Demikian ya. Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara saya pikir tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan ya seperti yang saya sampaikan tadi karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdik 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain. Sebenarnya bukan senang sih karena setiap kejahatan juga harus dapat hukuman yang setimpal ya. Maksudnya kejahatan yang seseorang lakukan itu, maka kejahatan itu akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Itu aja sih. Sebenarnya puas nggak puas sih. Ya kalau orang udah jahat ya harus dapat hukuman yang setimpal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.